Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus pada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, bersyukur pagi ini kita diperkenankan memasuki hari Tuhan yang baru pagi ini dengan selamat. Kita bersyukur pula diberikan kesempatan berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galang Ningiang Bembase hari ini Rabu tanggal 17 Mei 2023. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini, mari kita mendasari kehidupan kita dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pimpinan serta pertolongan Tuhan Roh Kudus dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha kudus, Bapa pencipta langit dan bumi serta dengan segala isinya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat pemeliharaan dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami ada dalam keadaan selamat. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan perkenankan kepada kami memasuki hari Tuhan yang baru tanpa kekurangan suatu apapun. Dan pada pagi ini, sebelum kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing yang Tuhan karuniakan kepada kami ingin mendasarinya dengan kebenaran firman. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, Roh Kudus, jauhkan kami dari hal-hal jahat yang bisa saja menjadi penghambat firman-Mu untuk tinggal dan hidup dalam diri kami. Bantulah kami membuka diri sehingga firman yang akan kami baca dan kami dengar betul-betul bisa kami hayati dan imani serta bisa menghasilkan buah perbuatan yang baik dan berguna tidak hanya bagi diri kami sendiri tetapi juga bagi orang lain dan sesama kami. Itu semua ya Tuhan, tidak lain untuk kemuliaan nama-Mu, baik di bumi maupun di surga. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam bacaan puji dan janji hari ini, yaitu dalam Mazmur pasal 6 ayat 2 dan 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Mazmur 6 ayat 2. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10. Dari kedua bacaan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, tema renungan firman Tuhan yaitu Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, sejak semula Allah tidak pernah merencanakan umat manusia ciptaannya akan ditimpa murka.
Hal itu ditegaskan oleh Paulus bahwa Allah berkata, kita tidak ditimpa oleh murka seperti firman-Nya dalam ayat nas hari ini, 1 Tesalonika 5 ayat 9. Dengan kata lain, ternyata di balik karakter sifat Allah yang pengasih, penyayang, dan penyabar itu ada satu sifat karakter Allah, yaitu Tuhan yang sewaktu-waktu akan menyatakan murka atau penghukuman. Bentuk murka Allah tersebut adalah seperti dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat yang keempat. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Peristiwa tragis di masa lalu mengawali perjalanan hidup umatnya di dunia ini, yang dikejutkan dengan satu peristiwa air bah yang tergolong sangat dahsyat. Hal yang terjadi dalam zaman Nabi Nuh ini bukanlah suatu pekerjaan alam, tetapi Alkitab mencatat ini bagian dari penghukuman Allah. Penghukuman saat itu bukan hanya sekedar penghukuman, namun benar-benar murka besar yang Tuhan lepas kepada umatnya pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam kitab Kejadian ini Allah berkata, aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada. Kejadian 7 ayat 4b. Nuh bersama istri, 3 orang anak, dan 3 orang mantunya yang diselamatkan dari air bah. Sifat Allah yang demikian adalah pengasih, penyayang, sabar, dan penuh belas kasihan. Namun masih ada tersimpan satu sifat Allah, yaitu Dia bisa menghukum. Bagi umat-umat yang tidak tunduk kepada perintah-Nya, Tuhan melepaskan begitu rupa murkanya sebagai bentuk pembalasan Tuhan atas gaya hidup kefasikan yang ada pada waktu itu. Nuh adalah orang yang tidak memiliki sifat yang egois. Kita tahu dalam keselamatan terdapat misi untuk menyelamatkan, tetapi kadang-kadang kita terfokus hanya kepada keselamatan itu. Keselamatan memang bentuknya pribadi atau individu antara kita dengan Tuhan. Keselamatan tidak bisa diwakilkan. Dengan kata lain, keselamatan itu urusan kita sendiri dengan Tuhan Yesus Kristus. Tapi dalam keselamatan ada misi menyelamatkan. Sebagai orang-orang yang sudah percaya dan diselamatkan oleh anugerah Allah, kita juga harus memiliki misi seperti yang dimiliki Nuh untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah hal yang luar biasa terdapat di dalam kehidupan Nuh. Janganlah kita menjadi orang-orang yang egois, yang selalu mementingkan keselamatan kita sendiri.
namun biarlah kita memiliki kerinduan atau usaha untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu keluarga, teman, dan sahabat yang ada. Kita harus mampu untuk membawa keluarga kita masuk dalam bahtera keselamatan. Jangan pernah kita menutup mata, sebab keselamatan bukanlah hal yang pura-pura. Keselamatan bukanlah sebuah ilusi atau dongeng belaka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hidup kekekalan bersama Tuhan yang ada di surga adalah fakta kehidupan yang akan menggantikan kehidupan kita yang ada di dalam dunia ini. Sebab satu saat kita akan meninggalkan dunia yang jahat dan gelap ini. Karena hidup ini adalah sementara, bukan permanen. Tapi ada satu kehidupan yang jauh lebih menyenangkan, yaitu kehidupan kekal, hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan-Nya. Kita diselamatkan Tuhan dengan anugerah-Nya, namun kita juga harus menyelamatkan. Kita ditolong untuk bisa menolong. Kita kuat untuk menguatkan. Kita dihibur untuk menghiburkan. Inilah konsep keselamatan yang dibawa oleh Yesus atau suatu inti dari keselamatan yang kita miliki. Tuhan melepaskan penghukuman atau murka-Nya, tetapi di sisi yang lain Tuhan meluputkan umat-Nya yang setia dan taat kepada peraturan-Nya. Alkitab mencatat dan berkata bahwa ada waktu Tuhan untuk datang kembali ke dunia ini untuk melepaskan penghukuman. Ketika Tuhan melepaskan murka-Nya ke dalam dunia ini, Dia tetap ingat kepada umat-umat-Nya yang taat dan setia. Karena itu, bagaimanapun keadaan kita di dunia ini, kiranya kita tidak khawatir, tidak cemas, sebab ada Tuhan Yesus selalu menyertai kita, menjaga dan melindungi kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kehidupan yang kekal Tuhan sediakan dan anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Tolonglah kami untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kami melalui pemberitaan firman yang kami dapat sampaikan. Sehingga bagi mereka yang mendengarkan merasa terberkati oleh firman-Mu dan mereka diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat menjalani hari-hari bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.